Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Kata Nabi Muhammad dalam satu hadis riwayat Hudzaifah bin Asaid al-Ghifari, informasi tentang kelahiran Dajjal, kisah hidupnya sejak bayi hingga diasuh oleh malaikat Jibril, asal-usul nama Dajjal, dan ciri-ciri Dajjal menurut Al-Quran. Sebelum kita mulai, saya ucapkan salam bahagia kepada sedulur-sedulur dengan cara meng-like, subscribe, komen, dan meng-share. Atas kebaikan sedulur-sedulur semua, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan sedulur semua dengan dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal, yang barokah, dipermudah berbagai macam urusan. Yang sakit mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat Allah, diberikan kesembuhan yang sebenar-benarnya sembuh dan tidak kambuh lagi. Di kesempatan hari ini, tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dari sisi gaib. Banyak dari kalangan muslim itu membahas masalah Dajjal. Sebenarnya Dajjal itu sudah keluar ataupun belum keluar, dan nanti itu benar-benar keluar itu berwujud sesosok makhluk bermata satu, atau hanya itu suatu peribahasan saja, hanya simbol-simbol saja yang ternyata selama ini manusia sudah melakukan perbuatan-perbuatan seperti Dajjal. Dan tidak usah panjang lebar sedulur, monggo kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan proses ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau dibantai agar dengan cahaya sahyana cawana membentuk lingkaran gaib radius 100 meter otomatis terpental terikat dengan perangkap indaka yang ada di dalam radius 1 meter. Energi negatif terpental semua, terikat dan perangkap, dan dilindungi saya mas beserta keluarga dari energi negatif, energi buruk dan supaya mas beserta semuanya. Proses medium saya tidak berada pada jasa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang Dajjal itu sudah muncul atau belum, yang sebenar-benar tertarik, sallallahu alaihi Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya terbuka bisa berkomunikasi dengan manusia yang benar, yang menghancur semuanya, sinkron misalnya untuk mediator dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara nggih? Saya Roh dari Kayangan 9. Mohon maaf, apa sampean sudah muslim? Alhamdulillah sudah. Saya cek dulu kebenarannya ya, untuk mengatasnamakan penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong, roh dari kayangan yang sudah muslim otomatis terpental
Udah digantikan yang asli yang seberapa Allah. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu ruh yang asal sampai itu dari mana ruh itu? Saya dari Kayangan 9. Ya itu maksud saya itu memang sudah dari dulu menghuni Kayangan atau dari ruh kerajaan atau gimana? Dari kerajaan. Dari raja atau siapa? Tidak boleh disebutkan. Oh nggih, mohon maaf nggih. Yang diucapkan yang boleh disebut saja nggih. Nah, sampai itu kok sudah muslim, proses memuslimkan itu gimana prosesnya itu? Dulu waktu Kayangan masih merebutkan kekuasaan, datanglah beliau Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana yang kesemuanya di Kayangan dikumpulkan beliau dan semuanya dimuslimkan beliau. Alhamdulillah. Mohon maaf, panjenengan namanya siapa? Tidak boleh disebutkan. Oh, lah terus kalau saya untuk memanggil sampean biar lebih akrab gimana cara memanggilnya? Panggil saja Simbah. Oh, nggih. Mohon maaf ya Simbah. Sampean saya undang ke sini. Saya mau minta penjelasan, Mbah. Sebenarnya itu Dajjal. Itu kan banyak menjadi bahan pembicaraan kaum muslimin di akhir zaman ini. Itu sebenarnya itu sudah muncul atau belum? Tetapi sebelum berdialog, mohon maaf sampean itu saya sediakan makanan mau enggak? Silakan. Mau sampean merokok tidak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, hadirkan makanan minuman beserta rokok sesuai dengan selera Simbah yang ada. Sallallahu Allah. Monggo Mbah, disambi dimakan sama dirokok. Saya juga rokokan ya Mbah ya. Silakan. Monggo Mbah. Sambil rokokan Mbah, kita bincang-bincang Mbah. Itu atas pertanyaan tadi mohon dijelaskan Mbah masalah Dajjal itu. Ya, sebenarnya yang banyak disebut-sebutkan manusia yang ada di bumi bahwa Dajjal yang bersimbol mata satu itu sebenarnya sudah muncul dari dulu. Sebenarnya itu hanya sebuah simbol bahwa sebenarnya Dajjal itu ada di hati manusia-manusia yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya, merasa dirinya pintar, merasa dia pandai dalam agama. Itu adalah dari Dajjal. Dari perwujudan Dajjal itu seperti itu toh Mbah? Iya. Perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Gusti Allah itu ya? Iya, benar sekali. Berarti Dajjal itu bisa hinggap atau bisa ke para ulama-ulama atau ustadz bisa ya Mbah? Dajjal itu perwujudan Dajjal itu? Sangat bisa sekali. Contohnya gimana Mbah? Karena Dajjal itu sangat pintar sekali. Dia menyusup
menyusup melalui manusia-manusia atau ulama-ulama di seluruh dunia ini, bahwa dia pintar dalam Al-Quran, dia pintar dalam hadis, dia pintar dalam segala ilmu agama. Tapi itu hanya syariat saja. Tapi hakikatnya rohnya tidak menyambung sama sekali. Hanya kata-kata saja yang diucapkan. Tapi hatinya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia pandai berceramah. Dia berceramah tentang bertawakal, dia ceramah tentang bersedekah, tapi dia sama sekali tidak mempraktekkan apa itu tawakal, apa itu sedekah. Itulah yang dimaksud Dajjal sudah masuk ke dalam diri manusia itu. Berarti hanya dipandang orang itu nampak alim, tetapi cara prakteknya itu tidak sesuai apa yang dikatakan ya Mbah berarti. Iya, dia tampak alim, dia tampak pintar, dalil-dalil hadis-hadis dia pandai. Tapi dalam prakteknya dia kosong, hatinya kosong. Jadi itu hanya untuk sekedar pencitraan ya Mbah ya. Iya. Berarti itu tidak hanya menyusup kepada orang awam saja Mbah, terkadang ulama bisa disusupi seperti itu ya Mbah. Sangat bisa sekali. Berarti kalau merasa yang sudah benar masuk surga sendiri itu termasuk juga persifatan itu Mbah. Karena Dajjal sangat pintar. Menyusup ke pikiran, ke hati orang-orang itu dengan lembut, dengan berjubah, dengan soalim. Dia pintar khatam Al-Quran, hadis-hadis sudah pintar, tapi kenyataannya prakteknya tidak masuk. Berarti hanya terkadang dia itu berdakwah itu hanya pengen dipuji orang seperti itu ya Mbah? Iya, sangat halus sekali, tapi dia tidak merasa kalau sebenarnya itu sudah termasuk dari perwatakan Dajjal atau iblis. Lah kalau perwujudan di orang biasa Mbah, bukan orang ulama itu gimana Mbah? Ya, perwujudannya Dajjal itu masuk ke hati mereka. Ya, kalau seorang pejabat ya, dia masuk, ayo, ini ada uang, ambil, mumpung kamu masih mempunyai jabatan, kamu sangat berpengaruh, ambil saja, korupsi saja, tidak akan ada yang tahu. Kalau pada manusia biasa itu pasti akan terbisik-bisik, bagaimana caranya bisa kaya. Kalau sudah kaya pasti enak. Bagaimana caranya kita harus mempunyai mobil, mempunyai sepeda. Itu bagaimana caranya ya menghalalkan. Kalau nggak bisa itu ke bank apa itu, nanti nggak mungkin bisa kita membeli sepeda atau membeli mobil, kita harus kredit dulu. Itu biar semangat kita bekerja. Itu sebenarnya sudah masuk bisikan-bisikan Dajjal itu di hati-hati mereka. Dan kebanyakan itu pengen kaya tetapi takut miskin ya Mbah? Ya, benar sekali. Dan merasa kalau harta itu nanti akan menjadi kemuliaan atau abadi ya Mbah?
Ya, makanya simbol Dajjal yang mata satu itu kan intinya hanya mementingkan dirinya sendiri, keangkuhan diri sendiri, tapi tidak mementingkan umat. Prakteknya kosong. Oh, ternyata Dajjal itu sebenarnya sudah muncul dari dulu ya Mbah sebenarnya. Sudah. Berarti lah kalau yang sebenarnya perwujudan Dajjal yang sebenar-benarnya yang menjadi figur itu masih lama munculnya Mbah. Sudah muncul, tapi masih tersembunyi. Itu sebenarnya berada di mana Mbah? Tidak boleh dikatakan Mbah. Ya, Masih rahasia nggih. ya. Berarti sedulur ternyata Dajjal itu sudah muncul dari dulu itu ya, dari persifatan para ulama yang berdakwah itu hanya dengan niatan pengen dipuji, soalim, pengen dihormati banyak umat seperti itu ya Mbak ya. Ya. Dan di dalam hatinya itu tidak ada niatan untuk mencari ridho Allah ya. Iya, benar sekali. Urusannya hanya untuk pengen dimuliakan itu tadi ya. Ya. Kalau pada negara-negara itu persifatan Dajjal ada di teknologi-teknologi canggih itu, seperti menciptakan nuklir, menciptakan senjata-senjata biar dia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang super power. Itulah prajurit-prajurit Dajjal. Berarti lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain ya Mbak? Ya, karena perang itu kan merugikan. Merugikan umat, merebut kekuasaan, merebutkan kekayaan, menguntungkan diri sendiri, negara itu sendiri. Kan terkadang kan orang-orang zaman sekarang itu tidak sadar Mbah bahwa seperti itu adalah persifatan Dajjal. Makanya bisikan Dajjal itu